Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk kasih dan lawatan Tuhan sehingga kita boleh memasuki Minggu Advent yang pertama pada saat ini. Dan di Minggu Advent yang pertama saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema seragam yang telah ditentukan, yaitu berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, memulai khotbah saya mau mengajak kita untuk menutup mata. Boleh? Mari kita menutup mata 1 detik. Oke, selesai. Kira-kira saat kita menutup mata, apa yang kita lihat? Aku coba, Pi. Ya. Kalau kita menutup mata, yang kita lihat adalah kegelapan. Gelap. Kita lihat gelap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bisa kita bayangkan kalau dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini kegelapan terjadi. Atau bisa kita bayangkan kalau ternyata di dunia ini tidak ada matahari. Tentu kita sulit melakukan aktivitas kita sulit bekerja, kita sulit mencari makanan, dan bahkan mungkin kita akan tinggal duduk diam dalam keputusasaan bahwa apa ini saya mau bikin karena saya tidak bisa melihat ini dan itu. Kalaupun kita bisa menggunakan alat bantu penerang, misalnya lampu atau senter, kita bisa melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan kita tidak akan maksimal. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, karena memang pada dasarnya terang atau alat penerang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bayangkan saja, tiba-tiba jam 8 malam mati lampu. Cepat-cepat pergi keluar, isyarat karena pura te pulsa. Atau yang bertugas di PLN, kalau padam lampu pasti kenapa lampu mati? Kenapa ada pemadaman? Karena memang kita sangat membutuhkan terang atau penerangan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kiasan tentang terang ini juga tampak dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yang dinyatakan kepada Nabi Yesaya terkait masa depan yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Mari kita perhatikan bacaan kita. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini berisi ajakan untuk naik ke gunung-gunung Tuhan. Ajakan ini mengajak orang-orang pada saat itu untuk naik ke gunung-gunung Tuhan agar Tuhan mengajarkan jalan-jalannya dan agar umat berjalan pada jalurnya. Serta segala bangsa dalam bacaan kita ini akan berduyun-duyun ke sana untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat, ini berisi ajakan untuk bertobat. Kita perhatikan bacaan kita, jelas di situ dikatakan bahwa karena akan datang masa damai di mana tidak ada lagi peperangan, di mana tidak ada lagi kerusuhan, tetapi yang ada adalah kedamaian. Kedamaian adalah bentuk dari pertobatan. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat 5, di sini menegaskan bahwa Sion akan menjadi pusat kerajaan damai kalau umat mau berjalan di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam menghayati masa raya Advent yang pertama saat ini, kita diajak, kita dituntun dalam sebuah tema, yaitu berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan kehendaknya sebagai yang utama dalam hidup kita. Dalam menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, setahun yang telah berlalu, tentu ada banyak hal yang kita jalani. Ada berbagai dinamika hidup yang kita jalani. Tidak ada orang yang kemudian dalam 1 tahun ini baik-baik saja.
Tentu ada persoalan, tantangan, dan rintangan. Tapi di balik tantangan dan rintangan itu, firman Tuhan mau mengajak kita untuk berjalan dalam terang Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan dan kehendaknya sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Berjalan dalam terang Tuhan berarti juga mau bertobat. Bertobat adalah bentuk pembaharuan diri yang dulunya mungkin kotor-kotor sedikit menjadi bersih. Jadi lewat Advent pertama ini kita diajak untuk menyatakan pertobatan dan pembaruan diri secara total. Kalau ternyata tahun 2025 bolong-bolong kita datang mak gereja, mari nyatakan pertobatan itu di tahun 2026 full hari Minggu datang di gereja. Tapi kok Anda 2025 bolong-bolong, 2026 penduan atau petalun mandamora, ya itu bukan pertobatan, tapi malah menjadi-jadi. Karena itu lewat firman ini kita diajak untuk menyatakan pembaruan secara total dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan untuk hidup dan menikmati hal baik, mari kembali berbenah diri, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, dan mari berjalan di dalam terang Tuhan. Firman Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita. Amin.